Perkenalkan, nama saya Gilang Gabriel Waisinaga, nomor induk mahasiswa 25025111188. Sistem kardiovaskular memiliki peran vital dalam mempertahankan hemostasi tubuh. Melalui sistem ini, oksigen, nutrisi, dan hormon didistribusikan ke seluruh jaringan, sementara hasil metabolisme dibuang agar keseimbangan tubuh tetap terjaga. Kerja sistem ini dikendalikan oleh dua mekanisme utama, yaitu saraf dan juga hormonal. Sistem saraf simpatis dan juga parasimpatis berfungsi mengatur denyut jantung serta tonus pembuluh darah sesuai kebutuhan tubuh. Saat aktivitas meningkat, sistem simpatis mempercepat kerja jantung dan menaikkan tekanan darah, sedangkan parasimpatis nantinya menurunkannya saat istirahat. Secara hormonal, sistem renin, angiotensin, aldosteron, hormon natriuretik, nitric oxide, dan juga endothelin ini bakal bekerja menjaga keseimbangan tekanan darah dan volume sirkulasi. RIAS meningkatkan tekanan darah, sementara hormon natriuretik menurunkannya. Nitric oxide menyebabkan vasodilatasi, sedangkan endothelin akan memicu vasokonstriksi. Struktur pembuluh darah pun menyesuaikan fungsinya. Arteri berdinding tebal untuk menahan tekanan, serta vena memiliki katup untuk mencegah aliran balik. Dan juga kapiler sendiri itu berdinding tipis agar pertukaran zat berlangsung efisien. Pada sistem ini juga, gangguan pada mekanisme ini dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti hipertensi, gagal jantung, hingga shock kardiogenik, yang semuanya menunjukkan betapa pentingnya sistem kardiovaskular dalam menjaga kehidupan dan keseimbangan tubuh manusia. Terima kasih. Semuanya, perkenalkan, nama saya Iputu Mika Wiguna dengan 3 digit NIM terakhir adalah 196. Jadi di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah dari topik ini. Ada 4 hal utama yang menjadi dasar pembahasan. Yang pertama adalah bagaimana struktur anatomi jantung dan pembuluh darah berperan dalam pengaturan fungsi kardiovaskular. Di sini kita ingin memahami hubungan antara bentuk anatomi dan fungsinya dalam menjaga sirkulasi darah. Kedua itu adalah bagaimana mekanisme pengaturan fungsi jantung, baik secara saraf, hormonal, maupun intrinsik. Artinya adalah kita akan melihat bagaimana sistem saraf otonom dan hormon berkoordinasi untuk mengontrol kerja jantung. Ketiga adalah bagaimana tubuh menjaga tekanan darah agar tetap stabil. Ini penting karena kestabilan tekanan darah menentukan efisiensi aliran darah ke seluruh tubuh. Dan yang terakhir adalah faktor-faktor apa saja yang memengaruhi regulasi fungsi jantung dan pembuluh darah baik dari dalam tubuh maupun dari lingkungan luar. Sekian untuk rumusan masalah. Selanjutnya, masuk ke tujuan dan manfaat dari pembahasan ini. Tujuan utamanya adalah untuk menjelaskan struktur anatomi dan fisiologi dasar jantung serta pembuluh darah, kemudian menguraikan mekanisme pengaturan fungsi jantung dan tekanan darah, termasuk juga peran sistem saraf dan hormon dalam fungsi kardiovaskular. Selain itu, kita juga ingin mengidentifikasi berbagai faktor internal dan eksternal yang dapat memengaruhi kestabilan tekanan darah serta curah jantung. Dari tujuan tersebut, ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh. Pertama itu adalah memberikan pemahaman ilmiah tentang sistem pengaturan kardiovaskular. Kedua adalah menjadi referensi belajar bagi mahasiswa kedokteran dalam memahami fungsi jantung secara menyeluruh. Ketiga adalah menjadi dasar untuk menganalisis gangguan kardiovaskular secara klinis. Sekian dari saya, terima kasih. Jantung adalah organ berotot di mediastinum medius, miring ke kiri dengan ukuran kurang lebih 12 cm, panjang, 8 cm lebar, dan berat 250-350 gram. Terdiri atas apeks, bawah, depan, kiri, dan basis atas, belakang, kanan. Terdiri dari 4 ruangan, atrium kanan menerima darah dari vena cava, ventricle kanan memompa darah ke paru-paru, atrium kiri menerima darah beroksigen dari 4 vena pulmonaris, dan ventricle kiri memompanya ke seluruh tubuh. Melalui aorta, dinding ventrikel kiri lebih tebal karena tekanan sistemik lebih tinggi. 4 katup jantung menjaga aliran satu arah, trikuspid, pulmonal, bikuspid atau mitral, dan aorta. Semuanya melekat pada annulus fibrosus. Jantung berhubung dengan pembuluh besar yaitu aorta, arteri koroner kanan dan kiri menyuplai miokardium, serta vena kardiaka yang bermuara ke atrium kanan melalui sinus coronarius. Pencitraan modern seperti CT, MRI, dan ekokardiografi 3D memungkinkan visualisasi struktur dan fungsi jantung secara detail. Penting untuk diagnosis dan perencanaan tindak klinis. Pemahaman anatomi makroskopik menjadi dasar fisiologi, sirkulasi, dan perkembangan teknologi kardiovaskular modern. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ong Sosiani Handrinata dengan NIM 250-251-1198. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana anatomi mikroskopis dan histologi jantung. Nah, jadi struktur umum dinding jantung terdiri dari 3 lapisan utama. 1. Endokardium, miokardium, dan epikardium. Endokardium itu lapisan dalam yang mengandung endotel dan jaringan ikat tipis. Terus ada miokardium itu lapisan tengah paling tebal dan bertanggung jawab terhadap kontraksi jantung. Dan epikardium itu lapisan terluar terdiri atas jaringan ikat longgar dan lemak. Lapisan ini bekerja bersama untuk menjaga konduksi listrik. Terus di sini saya akan menjelaskan miokardium. Nah, miokardium ini tersusun dari sel otot jantung dan berbentuk silindris, bercabang, dan satu inti sentral. Tersambung oleh diskus interkalaris, dan itu memperkuat hubungan antar sel dan mempercepat penghantaran impuls.
dan memiliki garis-garis melintang atau strations mirip otot rangka dan menandakan adanya sarkomer. Banyak mitokondria untuk energi tinggi dan kapiler rapat suplai oksigen cepat, dan fungsinya menghasilkan kontraksi ritmik kuat agar darah terpompa efisien. Lalu lanjut, yaitu sekarang nodus sinoarterialis atau SA node. Nodus SA atau SA node terletak di dinding posterior atrium kanan dekat vena cava superior, mengandung sel pacemaker berukuran kecil, sedikit myofibril, dan sitoplasma pucat karena minim myofilamen. Bersifat otomatis yaitu menghasilkan impuls listrik tanpa rangsangan luar. Dikelilingi jaringan ikat longgar, pembuluh darah kecil, dan serabut saraf otonom yang mengatur kecepatan denyut jantung. Lalu lanjut ke nodus atrioventriculari atau AV node. Nah, AV node ini berada di bawah septum interatrial dekat ostium sinus coronarius. Secara histologis mirip SA node, namun selnya lebih besar dan mengandung lebih banyak myofibril. Dikelilingi serabut kolagen halus, dan terdapat sel transisi yang menghubungkan otot atrium dengan sistem konduksi ventrikel. Dan fungsi utamanya itu menunda transmisi impuls listrik dari atrium ke ventrikel, yaitu memberi waktu atrium mengosongkan darah. Terus yang terakhir yaitu serabut Purkinje. Serabut Purkinje itu berada di lapisan subendokardium ventricle, berukuran lebih besar dibanding kardiomyosit biasa, dan sitoplasma terang yaitu kaya kaligon dan glikogen dan hanya sedikit myofibril. Di antaranya terdapat gap junction untuk penghantaran impuls yang sangat cepat, menghubungkan impuls listrik dari berkas His ke seluruh otot ventrikel dan memastikan kontraksi serentak dan efisien. Variasi anatomi serabut Purkinje dapat memengaruhi konduksi listrik dan risiko aritmia. Sekian dari saya, bila ada kesalahan kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Om, Santi Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gedeon Elementer Putra Remaja dengan NIM 250-251-1202. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi umum arteri, vena, dan kapiler. Pada sistem peredaran darah manusia dapat dilihat dari berbagai bagian yang terdiri atas jaringan pembuluh-pembuluh yang terhubung satu sama lain, serta dapat membentuk sistem tertutup. Selain itu, untuk pembuluh darah juga dapat berfungsi sebagai jalur utama peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh, yang dimana ini terdiri dari arteri, vena, dan juga kapiler, yang masing-masing memiliki suatu struktur dan fungsi yang khas. Yang pertama, arteri merupakan pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung menuju jaringan tubuh. Dindingnya tebal dan elastis, terdiri dari 3 lapisan utama. Struktur ini membuat arteri mampu menahan tekanan tinggi dari darah yang dipompa jantung. Fungsinya adalah menyalurkan darah kaya oksigen ke seluruh tubuh, menjaga tekanan serta aliran darah tetap stabil. Yang kedua, vena berperan mengembalikan darah dari jaringan menuju jantung. Dindingnya lebih tipis dibanding arteri, namun memiliki lumen yang lebih besar dan dilengkapi katup yang berfungsi mencegah aliran balik darah. Karena tekanannya rendah, aliran darah dalam vena sangat bergantung pada kontraksi otot dan tekanan negatif dari rongga dada. Fungsinya adalah memastikan darah deoksigenisasi kembali ke jantung untuk dipompa ulang ke paru-paru. Yang ketiga, kapiler adalah pembuluh darah terkecil yang menjadi penghubung antara arteriol dan venula. Dindingnya hanya terdiri dari satu lapisan endotel, memungkinkan pertukaran zat seperti oksigen, karbon dioksida, nutrisi, dan sisa metabolik antara darah dan jaringan. Fungsi utamanya adalah sebagai tempat pertukaran gas dan nutrisi, termasuk dalam jaringan jantung untuk menjaga suplai energi sel otot jantung agar tetap optimal. Baik, selanjutnya ada struktur anatomi terkait jantung. Jadi, arteri pada kardio itu terdapat arteri koroner yang terdiri dari 2 arteri, yaitu arteri koroner kanan dan arteri koroner kiri yang berfungsi sebagai penyuplai darah ke miokardium. Pada bagian arteri koroner kanan memiliki tanggung jawab mengalirkan darah ke bagian kanan jantung. Di sisi lain, arteri koroner kiri yang lebih besar dan juga bercabang menjadi arteri anterior interventrikular dan arteri circumflex yang berfungsi untuk melayani bagian kiri jantung. Arteri-arteri ini memiliki dinding elastis yang memungkinkan mereka untuk mengelola tekanan tinggi serta beradaptasi dengan kondisi aliran darah. Aorta. Aorta adalah arteri utama yang membawa darah oksigen dari ventrikel kiri ke seluruh tubuh. Pada dinding aorta, lapisannya dapat dibagi menjadi 3 lapisan, yaitu tunika intima, tunika media, dan juga tunika adventitia. Bukan hanya sebagai lapisan, tetapi juga mempunyai fungsi untuk menahan tekanan darah yang tinggi saat jantung berkontraksi. Lalu yang kedua, ada vena pada kardio. Vena dibagi menjadi 2 bagian, yaitu vena cava. Pada vena cava terdapat 2 vena lagi, yaitu vena cava superior dan vena cava inferior. Mereka bertugas untuk mengembalikan darah deoksigenasi ke atrium kanan. Sebaliknya, vena cava superior mengalirkan darah dari bagian atas tubuh dan vena cava inferior dari bagian bawah tubuh. Struktur pada dinding vena jauh lebih tipis dibandingkan arteri, dan dengan adanya katup yang berfungsi untuk mencegah aliran balik darah saat jantung berkontraksi. Lalu ada vena koroner. Pada bagian ini, vena-vena mengumpulkan darah deoksigenasi dari otot jantung dan langsung mengarahkan darah tersebut kembali ke jantung lewat sinus koronaria, kemudian memasuki atrium kanan.
Pada vena koroner utama juga termasuk vena kardial besar dan vena kardial kecil. Sistem pembuluh vena ini penting untuk menjaga keseimbangan sirkulasi darah jantung. Lalu kapiler pada kardio. Kapiler adalah pembuluh darah terkecil yang menghubungkan arteri secara langsung ke vena. Mereka memiliki dinding yang sangat tipis yang memungkinkan pertukaran zat antara darah dan jaringan miokardium. Dalam kapiler, oksigen dan nutrisi disuplai ke sel jantung, dan karbon dioksida serta produk limbah diambil untuk diangkut keluar dari otot jantung. Perkenalkan, saya Indri Galasari Patabang dengan 3 NIM terakhir 180. 2.4 sistem koneksi jantung dan potensial aksi pada sel otot jantung. Sistem koneksi jantung terdiri atas komponen khusus yang berfungsi menghasilkan mengantarkan impuls listrik untuk menciptakan kontraksi jantung yang terkoordinasi. Adapun potensial aksi pada sel otot jantung memiliki 3 fase utama. Fase pertama itu kita sebut dengan fase istirahat, di mana pada fase istirahat membran sel berada dalam keadaan stabil dengan perbedaan tegangan listrik yang dipertahankan oleh gradien ion K+ dan Na+. Yang kedua, ada fase depolarisasi. Pada fase ini terjadi ketika potensial membran melewati ambang min 70, membuka saluran Na+ cepat dan memungkinkan ion Na+ masuk, menyebabkan kenaikan tegangan hingga sekitar plus 10. Ketiga, fase repolarisasi, di mana pada fase ini tegangan membran kembali normal melalui aktivitas kanal K+ dan Ca2+ disertai periode refraktor di mana sel tidak dapat berkontraksi. Koordinasi antara kontraksi atrium dan ventrikel memastikan efisien curah jantung. Kontraksi atrium yang terjadi sedikit lebih awal memungkinkan pengisian ventrikel secara optimal sebelum ventrikel berkontraksi sehingga meningkatkan efisien pompa darah dan kestabilan hemodinamik tubuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Kada Abisa Kusata dengan NIM 250251190. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 2.5, yaitu pengantaran saraf terhadap fungsi jantung, di mana sistem saraf ini terdiri dari 2 komponen utama, yaitu saraf simpatis dan juga parasimpatis, di mana mereka bekerja saling berlawanan, namun saling melengkapi antara satu sama lain, di mana mereka untuk menjaga stabilitas tekanan darah dan juga frekuensi jantung. Di mana saraf simpatis sendiri berasal dari segmen torakal T1 hingga T4 dan melepaskan norepinefrin, yang dimana menstimulasi reseptor beta-1 adrenergic sehingga meningkatkan frekuensi, kontraktilitas, dan juga kecepatan terhadap konduksi jantung. Nah, sebaliknya, saraf parasimpatis sendiri, terutama melalui nervus vagus, dia mengeluarkan asetilkolin yang berikatan dengan reseptor M2 muskarinik, sehingga menurunkan denyut jantung dan konduksi AV serta menjaga efisiensi kerja jantung saat istirahat. Di mana kedua ini dikendalikan oleh medula oblongata, khususnya pada nukleus tractus solitarius, yang dimana ini memproses sinyal baroreseptor untuk mempertahankan tekanan darah. Nah, keseimbangan antara aktivitas simpatis dan juga parasimpatis dapat dilihat dari HRV atau heart rate variability, di mana HRV tinggi menunjukkan adaptasi baik, sedangkan HRV rendah menandakan dominasi dari simpatis. Nah, jadi secara keseluruhan, sistem saraf otonom memastikan jantung itu bekerja secara efisien, adaptif, dan juga stabil sesuai dengan kebutuhan tubuh. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Perkenalkan, nama saya Wayan Gatri Fitra Devi dengan NIM 25025111192. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengaturan hormonal terhadap fungsi kardiovaskular. Sistem hormonal berperan besar dalam menjaga kerja sistem kardiovaskular, seperti mengatur denyut jantung, tekanan darah, dan volume darah. Hormon katekolamin seperti adrenalin dan noradrenalin meningkatkan kekuatan serta frekuensi kontraksi jantung, sehingga curah jantung naik. Hormon ini juga menyempitkan pembuluh darah di kulit, namun melebarkannya di otot rangka untuk memperlancar aliran darah. Kemudian, sistem renin, angiotensin, aldosteron atau RAAS bekerja saat tekanan darah menurun. Angiotensin 2 menyebabkan vasokonstriksi dan merangsang pelepasan aldosteron yang meningkatkan penyerapan natrium dan air sehingga tekanan darah naik. Hormon ADH juga membantu menaikkan tekanan darah dengan meningkatkan reabsorpsi air di ginjal, sedangkan ANP melakukan hal sebaliknya, yaitu menurunkan tekanan darah melalui vasodilatasi dan pengeluaran natrium serta air. Terakhir, hormon tiroid meningkatkan metabolisme dan denyut jantung. Kelebihan hormon ini dapat menyebabkan takikardia, sedangkan kekurangannya menyebabkan bradikardia. Secara keseluruhan, keseimbangan kerja hormon-hormon ini sangat penting untuk menjaga tekanan darah dan fungsi jantung tetap stabil. Baik, izin sebelumnya perkenalkan, nama saya Ida Yudhistha Dewi dengan NIM 25025111186. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme refleks kardiovaskular, yang mana refleks ini merupakan suatu mekanisme fisiologis yang berperan penting dalam menjaga kestabilan tekanan darah dan juga curah jantung melalui kerja sistem saraf otonom dengan menggunakan prinsip umpan balik negatif. Nah, di sini juga melibatkan respon sensoris, lalu ada medula oblongata, jantung dan juga pembuluh darah. Nah, di sini ada 3 jenis refleks. Yang pertama yaitu refleks baroreseptor yang memang berfungsi untuk mengatur tekanan darah jangka pendek, yang dimana mekanismenya ketika tekanan darah meningkat, maka aktivasi parasimpatis yang akan meningkat. Sedangkan saat tekanan darah menurun, maka aktivasi simpatis yang akan meningkat. Yang kedua yaitu refleks kemoreseptor, di mana refleks ini memang peka terhadap perubahan kadar oksigen, karbon dioksida, dan juga pH dalam darah. Yang dimana mekanismenya ketika kadar oksigen itu turun ataupun karbon dioksida ini meningkat, maka aktivasi simpatis dan juga ventilasi paru itu meningkat agar tekanan darah serta keseimbangan dapat terjaga juga. Lalu yang ketiga ada refleks Bainbridge, yang dimana refleks ini lebih mengarah untuk merespon peningkatan volume darah vena yang memang kembali ke jantung dengan meningkatkan suatu frekuensi denyut jantung melalui aktivasi simpatisnya, sehingga curah jantung itu dapat menyesuaikan lagi dengan aliran balik venanya. Sekian, terima kasih.
Kan nama saya IGD Ranbanu Wijaya dengan NIM 250251194. Jadi kali ini saya akan membahas tentang faktor fisiologis yang mempengaruhi tekanan darah dan curah jantung. Jadi tekanan darah itu sebenarnya hasil kerja bareng antara jantung sama pembuluh darah. Secara sederhana, rumus itu curah jantung atau CO dikali resistensi perifer atau SVR. Nah, ada 4 faktor utama yang ngatur seberapa tinggi atau rendah tekanan darah itu bisa naik drastis. Yang pertama ada volume darah. Volume darah ini itu kayak bensin di tangki jantung kita. Kalau volume darah banyak, otomatis darah yang balik ke jantung juga lebih banyak. Jantung jadi ngedorong lebih kuat, tekanan darah pun naik. Tapi kalau darah berkurang, misalnya karena pendarahan, tekanan darah bakal turun. Tubuh akan langsung bereaksi dengan cara ngaktifin saraf simpatis dan hormon kayak angiotensin 2 biar pembuluh darah menyempit lagi dan tekanan darah bisa naik. Yang kedua ada viskositas darah. Ini tuh viskositas atau kekental darah, bayangin kalau darah kita tuh kayak cairan. Kalau terlalu kental, areanya bakal lebih lambat dan lebih berat. Jantung jadi harus kerja ekstra keras buat dorong darah itu. Nah, itu bisa bikin tekanan darah naik atau berisiko kena hipertensi. Sebaliknya kalau darahnya terlalu lancar, tekanan bisa turun, tapi pengangkutan oksigen ke jaringan juga tidak maksimal, jadi kurang maksimal. Yang ketiga, resistensi perifer. Ini tuh kayak hambatan yang dialami darah waktu mengalir di pembuluh kecil. Kalau arteriolnya menyempit atau vaskorestriksinya, aliran darah jadi susah lewat, tekanan darah otomatis naik. Tapi kalau arteriolnya melebar, tekanan turun. Uniknya kalau diameter arteriol berkurang separuh aja, hambatan bisa naik sampai 17 kali lipat. Makanya pembuluh darah kecil punya pengaruh yang besar banget. Yang terakhir ada elastisitas pembuluh darah. Ini tuh kayak yang sehat itu lentur, bisa merenggang waktu darah dipompa dan balik lagi ke bentuk semula. Kalau pembuluhnya kaku, misal karena penuaan atau penumpukan lemak, tekanan sistolik bakal naik, tekanan distolik bakal turun, dan jantung harus kerja lebih keras. Lama-lama ini bisa bikin jantung capek dan berisiko kena gagal jantung. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Igede Sandika Arya Usuta dengan NIM 25025111200. Jadi saya akan menjelaskan tentang pengaturan sirkulasi lokal atau autoregulasi. Nah, autoregulasi atau pengaturan sirkulasi lokal adalah mekanisme tubuh untuk menjaga aliran darah sesuai dengan kebutuhan jaringan agar perfusi dan oksigenasi tetap optimal. Nah, mekanisme ini bekerja melalui beberapa faktor, yaitu yang pertama ada konsepnya, yaitu autoregulasi ini memastikan pembuluh darah dapat beradaptasi melalui vasodilatasi dan vasokonstriksi untuk menyesuaikan kebutuhan metabolik jaringan, terutama saat aktivitas fisik ataupun kondisi patologis. Nah, yang kedua, itu pengaruh metabolit jaringan seperti adenosin dan laktat itu memicu vasodilatasi yang meningkatkan aliran darah ke jaringan aktif untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan mempercepat pemulihan sel. Nah, yang ketiga yaitu peran nitric oxide atau NO dan endothelin 1 yang saling berlawanan menjaga keseimbangan tonus vaskular. Nah, NO melebarkan pembuluh darah sedangkan endothelin 1 ini menyempitkannya. Ketidakseimbangan keduanya dapat memicu hipertensi dan gangguan jantung. Dan terakhir yaitu faktor myogenik yang menjaga stabilitas perfusi dengan mengatur diameter pembuluh darah saat tekanan darah berubah, mencegah aliran berlebihan atau iskemia pada jaringan. Keseluruhan mekanisme ini bekerja bersama untuk mempertahankan sirkulasi darah yang efisien dan stabil di seluruh tubuh. Sekian. Perkenalkan, nama saya Loputu Anya Suryamudana dengan NIM 25025111182. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan dan disfungsi pada sistem pengaturan kardiovaskular. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi sistem kardiovaskular kita ialah usia, jenis kelamin, dan juga pola hidup baik yang baik maupun yang buruk. Nah, adapun beberapa penyakit kardiovaskular adalah yang pertama, aritmia. Aritmia merupakan satu gangguan atau kelainan pada perjalanan impuls listrik menuju miokardium. Yang kedua adalah PJK, yang mana PJK merupakan kondisi ketika aliran darah menuju otot jantung berkurang atau terhenti. Yang ketiga ada kardiomiopati. Kardiomiopati merupakan penyakit yang disebabkan oleh kelainan pada otot jantung. Yang keempat ada DVT atau deep vein thrombosis, yang mana ini adalah salah satu bentuk dari penyakit tromboembolik. Yang terakhir ada penyakit arteri perifer, yang mana ini adalah kondisi yang disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah akibat penumpukan lemak atau osteosklerosis. Semuanya, perkenalkan saya Mario Sutasi Temorang dengan digit NIM 25025111204. Pada kali ini saya akan menyimpulkan pendapat yang diberikan oleh teman-teman saya sebelumnya. Jadi, jantung itu adalah organ berotot yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh melalui dua sirkulasi, yaitu sirkulasi pulmonal ke paru-paru dan sirkulasi sistemik ke seluruh tubuh. Dinding jantung terdiri atas epikardium, miokardium, dan juga endokardium. Sedangkan empat katupnya menjaga agar darah hanya mengalir satu arah. Sistem pembuluh darah mencakup arteri yang membawa darah yang keluar dari jantung, vena yang mengembalikannya, serta kapiler tempat pertukaran gas dan zat. Kontraksi jantung dikendalikan oleh sistem konduksi listrik yang dimulai dari nodus sinoatrialis atau SA nodes sebagai pacemaker alami. Diikuti nodes anterovalvular atau AV nodes, berkasis dan serabut Purkinje. Setiap siklus jantung terdiri dari fase sistol yang disebut dengan kontraksi dan juga fase distol yang disebut juga fase relaksasi. Tekanan darah dan jantung diatur oleh sistem saraf otonom, hormon, serta reseptor yang menjaga kestabilan tekanan. Selain itu, jantung disuplai oleh pembuluh darah koroner untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisinya. Secara keseluruhan, sistem kardiovaskular bekerja secara terkoordinasi untuk memastikan darah mengalir lancar, membawa oksigen, serta menjaga keseimbangan fungsi tubuh. Sekian dari saya, terima kasih.